Elena Nikolaevna telah terbiasa dengan kehidupannya yang teratur. Setelah berusia 50 tahun, semuanya tampak dapat diprediksi, seperti jadwal kereta komuter, pekerjaannya di kantor pajak, tempat ia menyortir tumpukan laporan hari demi hari, kepulangannya ke apartemen satu kamarnya di gedung panel di pinggiran kota, tempat semuanya tertata rapi, dan panggilan telepon langka dari putrinya, Marina. Putrinya tinggal di pusat regional tetangga, membangun karir di perusahaan-perusahaan tersebut, berbagi kabar tentang apartemen barunya, suaminya Anton, dan mimpinya untuk memulai bisnis sendiri. Panggilan-panggilan ini seperti sinar matahari di hari yang mendung bagi Elena Nikolaevna. Terkadang ia akan mendengarkan pesan suara Marina lagi, duduk di kursi tua di dekat jendela, berharap dapat merasakan bagian dari hidupnya, meskipun hanya sesaat. Tetapi selama bertahun-tahun, panggilan-panggilan itu menjadi lebih singkat, dan jeda di antaranya semakin lama. Elena tidak mengeluh. Ia telah belajar hidup dengan kesepian, seperti tetangga yang selalu ada di dekatnya, tetapi tidak pernah mengganggu. Kopi pagi di cangkir keramik usang, berita malam di TV, jalan-jalan langka di taman tempat ia memberi makan merpati. Semua ini adalah dunianya, kecil namun aman. Terkadang ia akan membolak-balik album foto lama, melihat Marina tersenyum dalam seragam sekolahnya, dan berpikir betapa cepatnya waktu telah merenggut hari-hari ketika mereka tak terpisahkan. Pada saat-saat seperti itu, ia merasakan kesedihan, tetapi ia segera menepisnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Putrinya telah dewasa, ia memiliki kehidupannya sendiri, dan Elena Nikolaevna telah menjalani hidupnya. Tetapi semuanya berubah suatu malam. Telepon berdering larut malam, ketika Elena Nikolaevna hendak tidur. Nama putrinya muncul di layar. Suara Marina bergetar, seolah-olah ia menahan air mata. Bu, Anton akan pergi dalam perjalanan bisnis selama 6 bulan. Aku tidak bisa mengatasinya sendirian. Aku takut. Datanglah ke rumah kami, setidaknya untuk sementara waktu. Elena membeku, menggenggam telepon. Hidupnya dibangun di atas kebiasaan yang ia hargai seperti porselen rapuh. Pindah berarti meninggalkan segalanya. Apartemennya, di mana bahkan papan lantai yang berderi terasa familiar, ritualnya, kemandiriannya. Ia membayangkan menutup pintu, menaiki bus dengan satu koper, dan mendapati dirinya berada di rumah asing di mana semuanya akan terasa asing. Namun, ada begitu banyak keputusasaan dalam suara Marina sehingga hatinya terasa hancur. Baiklah, Marin, aku akan memikirkannya, jawabnya, meskipun ia sudah tahu ia tidak bisa menolak. Malam berlalu tanpa tidur. Elena berbaring dalam kegelapan, menatap langit-langit, tempat bayangan lampu jalan bermain. Ia ingat membesarkan Marina sendirian setelah perceraian, mengajarinya mengikat tali sepatu, bagaimana mereka membuat kue mangkuk bersama di akhir pekan. Kini putrinya sudah dewasa, mandiri, tetapi panggilan ini membawa Elena kembali ke masa ketika ia dibutuhkan. Di pagi hari, sambil membuat teh, ia mengambil keputusan. Aku harus pergi untuk Marina, untuk gadis kecil yang pernah mempercayakan semua rahasianya padanya. Seminggu kemudian, Elena Nikolaevna berdiri di ambang pintu apartemen mereka di gedung baru di pinggiran pusat regional. Aroma cat baru dan furnitur baru menyerang hidungnya, dan jalan raya yang lebar bergemuruh di luar. Marina bergegas menghampirinya, memeluknya begitu erat hingga hampir membuatnya terjatuh. Bu, apakah ibu di sini? Aku sangat senang. Suaranya bergetar karena gembira, matanya berbinar seperti mata anak kecil. Anton, tinggi, dengan janggut rapi dan uban tipis di pelipis, diam-diam mengambil koper Elena. Tatapannya menyapu Elena, tenang, tetapi dengan sesuatu yang sulit dipahami yang membuatnya membeku sesaat. Terima kasih sudah datang, Bu, Marina tersenyum, merapikan rambutnya. Tentu saja, Nak, Ibu selalu di sini, jawab Elena, tetapi tanpa sadar pandangannya tertuju pada menantunya. Dia menatapnya bukan dengan dingin, bukan dengan jengkel, tetapi dengan sesuatu yang lain. Dengan rasa ingin tahu. Atau apakah itu imajinasinya? Hari-hari pertama berlalu dengan sibuk. Anton sedang mempersiapkan perjalanan bisnis. Marina terus-menerus bergegas ke tempat kerja, dan Elena berusaha merasa nyaman di apartemen mereka yang luas dengan langit-langit tinggi dan jendela besar. Dia memasak sarapan, pankek dengan selai, seperti yang disukai Marina saat kecil, membersihkan, dia menata ulang barang-barangnya agar merasa sedikit seperti di rumah. Marina, yang pulang di malam hari, akan memeluknya dan mengobrol omong kosong tentang kolega, proyek baru, dan bagaimana Anton berjanji akan membawakan oleh-oleh dari perjalanan bisnisnya. Elena mendengarkan sambil tersenyum,
tetapi kadang-kadang dadanya terasa geli. Hidupnya sendiri tampak begitu suram dibandingkan dengan energi putrinya yang meluap-luap. Ia mendapati dirinya iri, bukan dengan maksud jahat, tetapi diam-diam, dengan kerinduan akan tahun-tahun ketika ia sendiri merasa hidup. Anton bersikap sopan tetapi singkat. Ia berterima kasih padanya atas makan malamnya, bertanya apakah ia nyaman di kamar tamu, tetapi tatapannya kadang-kadang tertuju padanya lebih lama dari yang seharusnya. Elena menganggap ini karena kelelahan, karena gugup akibat pindah. Tetapi setiap kali mata mereka bertemu, ia merasakan sedikit tusukan, bukan rasa takut, bukan iritasi, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ingin ia sebutkan. Ia memperhatikan bagaimana Anton bergerak dengan percaya diri, namun dengan kelembutan tertentu, bagaimana ia merapikan rambutnya, bagaimana ia tersenyum. Marina, dan setiap kali ia memarahi dirinya sendiri karena pikiran-pikiran ini. Ini menantu laki-laki, Lena. Hentikan, ulangnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya tidak mau mendengarkan. 3 hari kemudian, Anton pergi. Marina dan Elena ditinggal sendirian. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan, memilih gorden dan piring, memasak pilaf sesuai resep keluarga lama, memanggang pai apel, dan mengobrol hingga tengah malam sambil minum teh. Hampir tidak. Ia merasa hidup menjadi lebih berwarna. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia tidak hanya sekadar ada, tetapi benar-benar hidup. Marina tertawa saat mengenang masa kecilnya membuat pelmeni bersama ibunya. Dan Elena tiba-tiba menyadari betapa ia merindukan momen-momen sederhana itu. Mereka menonton film-film lama, minum teh dengan madu, dan Elena mendapati dirinya tersenyum lebih sering daripada beberapa tahun terakhir. Terkadang ia melihat Marina menatapnya dengan hangat, dan itu menghangatkan hatinya. Ibu baik sekali datang, kata putrinya suatu kali, dan Elena merasa telah membuat pilihan yang tepat. Tetapi suatu malam, ia terbangun oleh suara gemerisik di lorong. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia bangun, mengenakan jubah, dan dengan hati-hati membuka pintu. Anton berdiri di depannya. Kau pergi, bisiknya, merasakan tenggorokannya tercekat. Penerbangannya dibatalkan. Ia kembali. Suaranya tenang, tetapi tatapannya membuat Elena merinding. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan getaran dalam suaranya. Tentu saja, ibu mertua. Semuanya baik-baik saja. Bibirnya berkedut membentuk senyum aneh. Senang kau di sini. Ia lewat, bahunya menyentuh bahu Elena, lalu menghilang ke kamar tidur. Sesuatu telah berubah sejak malam itu. Elena mulai menyadari Anton bertingkah berbeda. Ia akan menatapnya lebih lama dari yang seharusnya ketika Marina tidak melihat. Terkadang ia akan membuat komentar bermakna ganda yang coba diabaikan Elena. Kau terlihat sangat cantik hari ini, Elena Nikolaevna, atau Marina bilang kau adalah nyonya rumah yang hebat, tapi tidak menyebutkan kau juga cantik. Tangannya sesekali menyentuh tangan Elena ketika ia memberikan garam saat makan malam atau membukakan pintu. Elena meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kelelahan, gugup. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bukan itu masalahnya. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya, berhenti pergi sarapan dengan jubah usang, dan mulai merapikan bibirnya, meskipun ia langsung memarahi dirinya sendiri karena itu. Apa yang sedang kulakukan? Pikirnya, sambil melihat ke cermin. Tetapi setiap kali Anton menatapnya, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya hidup kembali, sesuatu yang telah lama terlupakan, hampir asing. Ia memperhatikan cara Anton tersenyum ketika ia pikir tidak ada yang melihat, cara jari-jarinya mencengkeram cangkir kopinya, cara Anton menatapnya ketika Marina berpaling, dan setiap kali jantungnya berdetak lebih cepat. Suatu hari, ketika Marina telah pergi bekerja dan mereka sendirian, Anton masuk ke dapur tempat Elena sedang mencuci piring. Ia berdiri terlalu dekat sehingga Elena bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Kau tahu aku menyukaimu, ibu mertua, katanya pelan namun tegas. Wajah Elena memerah. Piring-piring hampir terlepas dari tangannya. Kau gila, Anton? Anton menatapnya, dan Elena menyadari bahwa Anton tidak bercanda. Elena mundur ke wastafel. Jantungnya berdebar kencang seolah ingin keluar. Anton, apa yang kau bicarakan? Anton melangkah lebih dekat, memojokkannya. Mata gelapnya menembusku. Kau mengerti aku sepenuhnya, Elena. Sudah berapa lama sejak ia dipanggil hanya Lena? Tanpa itu, Nikolaevna, tanpa rasa hormat formal yang menjauhkannya dari dunia.
Pipinya memerah. Ini salah, bisiknya, tetapi suaranya bergetar. Apa yang benar? Tinggal sendirian di apartemenmu, berpura-pura tidak butuh apa-apa. Apa? Apa yang tidak kamu butuhkan? Gumamnya, meskipun Anton sudah tahu jawabannya. Dia menyeringai. Anton tahu apa yang dia katakan. Kau wanita yang cantik, Lena. Kau hanya sudah lama tidak diingatkan akan hal itu. Aku ibu mertuamu, Anton, hampir saja dia berteriak, tetapi suaranya tercekat. Lalu kenapa? Marina akan pergi ke konferensi besok. Kita akan sendirian selama seminggu. Dia menutup matanya. Tidak, ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan mengkhianati putriku. Ini bukan pengkhianatan. Lena, ini hidup. Dia berbalik dan pergi, meninggalkannya tercekat karena kebingungan. Dia berdiri bersandar di meja dapur sampai jantungnya berhenti berdebar. Elena mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya momen kelemahan, bahwa Anton hanya bermain-main, bahwa dia salah paham. Tetapi kata-katanya terdengar di kepalanya seperti gema. Kau wanita yang cantik, Lena. Kapan terakhir kali dia mendengar sesuatu seperti itu? 10 tahun yang lalu. 20, dia menatap bayangannya di jendela dapur yang gelap. Kerutan di dekat matanya, sedikit uban di rambutnya, tetapi masih ada sesuatu yang bisa menarik perhatiannya. Dia. Atau apakah dia menipu dirinya sendiri? Keesokan harinya, Marina pergi. Rumah itu menjadi sunyi, seolah-olah sebelum badai petir. Elena menghindari Anton, berusaha untuk tidak meninggalkan kamarnya, tetapi dia tahu itu tidak akan membantu. Dia merasakan kehadirannya bahkan melalui dinding, langkah kakinya di lorong, derit sofa ruang tamu, aroma parfumnya yang tercium di udara. Dia mencoba menyibukkan diri, mandi, memasak, menyortir foto-foto lama di ponselnya, tetapi pikirannya kembali padanya, pada tatapannya, pada kata-katanya. Dia ingat bagaimana dia menatapnya malam itu, bagaimana suaranya terdengar ketika dia memanggilnya Lena. Dan setiap kali dia merasakan sesuatu hidup kembali di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama dia kubur. Larut malam, dia pergi ke dapur untuk mengambil air. Anton sedang menunggunya di sana, duduk di meja dengan sebotol bir. Cahaya lampu menaungi wajahnya, membuatnya semakin asing dan menarik. Apakah kau tidak melarikan diri lagi? Tanyanya pelan, menatap matanya. Ia menelan ludah. Aku hanya... Ia berdiri, mendekat, dan menggenggam tangannya. Jari-jarinya hangat, kuat. Jika kau bilang tidak, aku akan pergi. Ia terdiam. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat. Katakan padaku. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dan kemudian ia menciumnya. Elena Nikolaevna tidak ingat bagaimana semuanya dimulai. Anton terlalu dekat. Napasnya membakar kulitnya. Ia tahu ia harus berhenti, berkata, tidak, pergilah. Tetapi tubuhnya tidak patuh. Tangannya meluncur di atas bahunya, dan ia merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur. Seolah-olah semua tahun kesepian, semua tahun ketika ia mengubur hasratnya, tiba-tiba meledak. Lena. Suaranya serak, penuh dengan sesuatu yang membuat kepalanya pusing. Ia mendongak. Tidak ada ejekan di matanya, hanya hasrat, nyata, tulus. Ini salah, bisiknya. Kalau begitu katakan tidak. Dia membuka mulutnya, tetapi kata-katanya tersangkut. Bibirnya panas, mendesak. Dia membeku, lalu menyerah. Pikirannya berteriak tentang kesalahan yang telah dilakukannya, tetapi tangannya terulur ke arahnya dengan sendirinya. Tangannya bergerak perlahan, hati-hati, tetapi setiap sentuhan terasa seperti percikan listrik. Udara di ruangan itu menjadi berat, seperti tersengat listrik. Kau luar biasa, bisiknya, mengusap pipinya dengan jari-jarinya. Dia menutup matanya, membiarkan dirinya melupakan segalanya, setidaknya untuk malam ini. Dia tidak memikirkan Marina, tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok. Hanya ada ruangan ini, hanya tangannya, hanya suaranya yang memanggil namanya, Lena. Bukan Elena Nikolaevna, bukan ibu mertuanya, tetapi hanya Lena. Di pagi hari, ruangan itu sunyi. Matahari menyaring melalui tirai, memancarkan garis-garis cahaya ke lantai. Ada sebuah catatan di bantal.
Ini bukan akhir, Lena. Ini baru permulaan. Elena mengusap kertas itu dengan jarinya, merasakan isi hatinya bergejolak. Apa yang telah mereka lakukan? Dia duduk di tempat tidur, menatap catatan itu sampai huruf-hurufnya mulai kabur di depan matanya. Tubuhnya masih merasakan kehangatan sentuhannya, tetapi pikirannya berteriak, ini kesalahan, ini pengkhianatan, ini akhir. Dia berharap Anton akan pergi bekerja, memberinya kesempatan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi dia menunggunya di dapur, dengan malas mengaduk kopinya. Rambutnya acak-acakan, kemejanya terbuka sampai kancing teratas, dan dia tampak begitu biasa, begitu nyaman, sehingga itu malah lebih menakutkan. Selamat pagi. Suaranya tenang, tetapi matanya menyala penuh tantangan. Anton, dia tidak tahu harus berkata apa. Kau tampak luar biasa. Dia berpaling, fokus pada mesin kopi, tetapi dia mendekat. Kita harus melupakan apa yang terjadi, katanya tanpa berbalik. Apakah itu benar-benar yang kau inginkan? Dia menutup matanya. Ini salah. Ini nyata. Dia berdiri di belakangnya, terlalu dekat. Dia merasakan kehangatannya, aromanya. Segala sesuatu di dalam dirinya terasa mencekam. Kau menantuku, Anton. Dan kau adalah wanita yang sudah lama tidak diberitahu betapa cantiknya dirimu. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Elena. Jangan berbohong pada diri sendiri, Lena. Elena mengertakkan giginya. Ini tidak akan terjadi lagi. Anton tidak menjawab, ia hanya menyeringai. Hari itu terasa sangat panjang dan menyakitkan. Elena mengunci diri di kamar, mencoba mengatur pikirannya. Itu adalah kesalahan, ia mengulanginya pada diri sendiri. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi mengapa jantungnya berhenti berdetak saat memikirkan Anton? Mengapa ia mendapati dirinya mendengarkan langkah kaki Anton di luar pintu? Ia mencoba mengalihkan perhatiannya, membereskan barang-barang, membaca buku, tetapi alur ceritanya menyatu, dan pikirannya kembali ke malam itu, ke tangan Anton, ke suara Anton. Kemudian di malam hari, ia keluar ke ruang tamu. Anton sedang duduk di sofa dengan sebotol bir. Tatapannya tertuju pada Elena dengan begitu penuh perhatian sehingga pipinya memerah. Kemarilah, katanya pelan. Elena membeku. Anton, mari kita bicara. Ia melangkah, lalu melangkah lagi. Ia mengulurkan tangannya, dan Elena meletakkan tangannya di atasnya, merasakan jari-jarinya gemetar. Mengapa kau begitu mempengaruhiku? Bisiknya. Karena kau sudah terlalu lama berpura-pura mati, Lena. Ia menariknya lebih dekat. Biarkan dirimu merasakan. Elena menutup matanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia mengusap pipinya dengan jarinya. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Elena tidak menjawab, ia hanya menyerah. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Elena tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Setiap kali Anton menyentuhnya, ketika napasnya menyentuh kulitnya, pikiran dan keinginannya bergejolak di dalam dirinya. Ia tahu ia sedang bermain api. Tetapi tatapannya, yang belum pernah dilihatnya selama bertahun-tahun, membuatnya melupakan segalanya. Mereka menemukan momen untuk berduaan. Di pagi hari, ketika Marina masih tidur, di malam hari, ketika ia lembur di tempat kerja. Setiap kali Elena berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Tetapi setiap kali dia menyerah. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Anton tersenyum ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Bagaimana dia mengerutkan kening saat membaca berita. Bagaimana jari-jarinya meremas cangkir kopi. Detail-detail ini membuatnya takut. Ini bukan hanya perawatan, ini sesuatu yang lebih dalam, dan itu membuatnya semakin menakutkan. Dia mendapati dirinya menunggu Anton pulang kerja, mendengarkan suara kunci di pintu. Dan setiap kali Anton menatapnya, dia merasa bukan seperti ibu mertuanya, bukan seperti wanita berusia lebih dari 50 tahun, tetapi hanya Lena, hidup, menarik. Tetapi akhir-akhir ini dia juga merasakan rasa bersalah yang semakin besar. Setiap kali dia melihat foto Marina di rak, hatinya terasa hancur. Dia ingat bagaimana putrinya mempercayainya, bagaimana mereka tertawa bersama, bagaimana Marina menatapnya dengan penuh kasih. Dan sekarang cinta ini terancam. Elena mencoba untuk menenggelamkan pikiran-pikiran ini, tetapi pikiran-pikiran itu kembali, terutama di malam hari, ketika dia berbaring dalam kegelapan, mendengarkan keheningan. Dia tahu dia harus berhenti,
tetapi dia tidak bisa. Anton bagaikan magnet, dan Marina tak bisa melepaskan diri darinya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Anton menggenggam tangannya. Marina. Dia sedang rapat dengan rekan-rekan dan harus pulang larut malam. Lena, katanya pelan, pernahkah kau berpikir bahwa kau bisa hidup berbeda? Dia menatapnya, merasakan tenggorokannya tercekat. Apa maksudmu? Kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar hidup. Kau pantas bahagia. Matanya berkaca-kaca. Anton, ini tidak sesederhana itu. Ada Marina, ada segalanya. Dia menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia memalingkan muka agar Anton tidak melihat air matanya. Ini salah, bisiknya, tetapi suaranya lemah, hampir memohon. Anton mencondongkan tubuh dan menciumnya, dan dia menyerah lagi. Tapi kali ini, ketika Anton pergi ke kamarnya, dia ditinggalkan duduk di ruang tamu, menatap foto Marina. Hatinya hancur. Dia tahu dia harus menghentikannya, tetapi dia tidak tahu caranya. Tapi kemudian Marina kembali. Semuanya berubah ketika dia masuk ke apartemen, berseri-seri penuh sukacita. Dia bergegas ke Anton, menciumnya, lalu menoleh ke ibunya. Ibu, bagaimana kabar ibu di sini tanpa aku? Elena hampir tak mampu menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Semuanya baik-baik saja, sayangku. Tapi Anton tak pernah mengalihkan pandangannya dari Elena. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Marina tidak menyadari apapun, tetapi Elena merasakan ketegangan dalam segala hal. Dalam tatapannya, dalam sentuhan yang tak sengaja, dalam cara dia lewat terlalu dekat, hampir menyentuh tangannya. Dia menghindarinya, tetapi Anton sepertinya sengaja mengatur momen untuk berduaan. Suatu hari, dia berlama-lama di kamar mandi ketika Elena masuk, dan jari-jarinya dengan lembut menyentuh pergelangan tangannya. Lena, bisiknya, dan Elena hampir berlari keluar untuk menahan diri agar tidak menangis. Elena mulai menyadari bahwa Marina memandangnya dengan cara yang berbeda. Putrinya mengerutkan kening ketika Elena terlalu lama diam saat makan malam atau melirik sekilas ketika Anton dan Elena berada di dekatnya. Ibu bertingkah aneh, kata Marina suatu kali, menatapnya dengan khawatir. Elena tersenyum kaku. Kamu hanya lelah, nak. Tapi Marina mengenalnya terlalu baik. Elena melihat bagaimana tatapan putrinya terkadang tertuju pada Anton, seolah mencoba memahami sesuatu. Dan itulah yang paling membuatnya takut. Ia merasa jaring yang menjerat dirinya dan Anton semakin mengencang, dan sebentar lagi akan menghancurkan mereka semua. Suatu malam, semuanya runtuh. Elena tidak bisa tidur, ia berbaring di sana menatap langit-langit, ketika pintu terbuka perlahan. Anton, ia tiba-tiba duduk tegak. Apa kau gila? Marina pulang. Aku tidak bisa. Ia melangkah lebih dekat. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Pergi, Anton. Tapi ia mencondongkan tubuh. Bibirnya hampir menyentuh bibirnya. Katakan padaku kau tidak menginginkanku. Katakan padaku, dan aku akan pergi. Ia menutup matanya. Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Ia mengertakkan giginya. Kilatan keputusasaan melintas di matanya, dan pada saat itu pintu terbuka lebar. Marina berdiri di ambang pintu. Keheningan menyelimuti ruangan. Marina menatap mereka, matanya membelalak ngeri. Apa? Apa yang terjadi di sini? Elena merasa semuanya hancur berantakan. Marina, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Apa yang harus kupikirkan, Bu? Apakah kau bersama suamiku? Anton terdiam. Elena mencari kata-kata, tetapi tidak ada. Hanya rasa sakit di mata putrinya, hanya air mata yang memenuhi pandangannya. Marina, maafkan aku, bagaimana bisa kau melakukan ini? Marina berbalik dan berlari keluar, membanting pintu. Elena terduduk di tempat tidur, menekan tangannya ke wajahnya. Ini sudah berakhir, Anton. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Dia menoleh padanya. Apa yang seharusnya kupikirkan? Kita telah menghancurkannya. Dia terkekeh. Kau bicara seolah-olah kau baru menyadari ada sesuatu di antara kita. Itu bukan sesuatu, Anton. Itu kotoran. Sebuah dosa.
Dia melangkah lebih dekat. Matanya menyala. Adalah dosa untuk hidup berpura-pura mati. Lena, kau merasakan hidup, dan sekarang kau ingin mengubur dirimu lagi. Dia mengertakkan giginya. Itu tidak penting. Kita telah menyakiti Marina. Hanya itu yang penting. Dia menghela napas dan mengusap rambutnya. Jadi kau memilihnya. Aku memilih untuk tidak membunuhnya sepenuhnya. Anton menatapnya lama, dengan berat. Kemudian dia berbalik dan pergi. Elena mendengar pintu depan dibanting. Apartemen itu menjadi kosong. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di ruangan itu. 1 jam, 2 jam. Pikirannya kacau, tetapi satu hal yang jelas, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia mengingat masa kecil Marina, bagaimana mereka berjalan di taman, bagaimana mereka membuat manusia salju di musim dingin, bagaimana putrinya mempercayainya sepenuhnya. Dan sekarang jurang pemisah di antara mereka. Elena menutupi wajahnya dengan tangan, merasakan air mata menggenang di matanya. Ia mencoba membayangkan menatap mata putrinya, bagaimana ia akan menjelaskan hal yang tak terjelaskan. Marina tidak kembali malam itu. Dan keesokan harinya, Elena mencoba menelepon, tetapi teleponnya terputus. Ia berjalan mondar-mandir di apartemen seperti hantu, menyentuh barang-barang putrinya, syalnya digantungan dan cangkir favoritnya di rak, dan setiap kali ia merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia tak tahu di mana Marina berada, dengan siapa ia bersama, apa yang dipikirkannya. Ketidakpastian ini adalah yang terburuk dari semuanya. Sehari kemudian, sebuah pesan datang. Bu, kita perlu bicara. Kafe di dekat metro, besok jam 12. Elena bersiap seolah-olah untuk persidangan. Ia mengenakan gaun terbaiknya, tetapi di cermin ia hanya melihat seorang wanita lelah dengan tatapan kosong. Ia berdiri di depannya lama sekali, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana ia akan membenarkan dirinya sendiri? Apakah ada kata-kata yang bisa membatalkan apa yang telah mereka lakukan? Di kafe, Marina duduk di meja di sudut. Wajahnya pucat, tatapannya tegas, tetapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Elena duduk di seberangnya, merasakan gumpalan di tenggorokannya. Marina, jangan mulai, putrinya menyela. Aku sudah banyak berpikir. Elena menggenggam telapak tangannya, bersiap untuk yang terburuk. Kau tidur dengan suamiku? Elena menutup matanya. Ya. Udara menjadi berat, seperti sebelum badai petir. Mengapa? Suara Marina bergetar, tetapi ia bertahan. Elena mendongak karena aku membiarkan diriku melupakan siapa diriku. Karena dia membuatku merasa bahwa aku masih hidup. Dan aku lemah, Marin. Aku tidak berpikir akan seperti ini. Maafkan aku. Apakah kau memikirkan aku? Elena ingin mengatakannya, tetapi itu akan menjadi kebohongan. Dia terdiam, menundukkan kepala. Marina terdiam lama, lalu tersenyum, tetapi ada rasa sakit di matanya. Kau tahu, dia bahkan tidak berusaha untuk kembali padaku. Aku berharap dia memohon maaf padaku, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan, tetapi dia hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi. Elena menegang. Kemana? Marina menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Elena tiba-tiba menyadari bahwa Anton bukanlah satu-satunya yang telah menghancurkan hidupnya. Dia ingat tatapannya, kata-katanya, sentuhannya. Semuanya nyata, dan semuanya adalah racun. Dia ingin bertanya bagaimana Marina mengatasi ini, di mana dia berada beberapa hari ini, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Sekarang bagaimana? Tanyanya pelan. Marina menghela napas. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku belum bisa, tapi kau ibuku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Elena mengatupkan bibirnya, menahan air mata. Terima kasih, putriku. Marina berdiri. Beri aku waktu. Elena mengangguk, kehilangan kata-kata. Marina pergi, dan Elena tetap duduk di kafe, menatap kopi yang mulai dingin. Dia memikirkan bagaimana dia akan kembali ke apartemennya yang kosong, bagaimana dia akan melihat foto-foto lama, bagaimana dia akan mencoba melupakan rasa ciumannya. Hidupnya dimulai kembali, tetapi seperti apa sekarang, dia tidak tahu. Beberapa hari kemudian, Elena kembali ke apartemennya. Keheningan menyambutnya seperti seorang teman lama.
Dia meletakkan kopernya di sudut, duduk di kursi berlengan dan menyalakan TV. Tapi suaranya hanya latar belakang. Pikirannya melayang jauh. Di apartemen itu, pada malam-malam itu, di mata Marina, penuh kesedihan, dia mencoba membayangkan bagaimana dia akan terus hidup, bagaimana dia akan menemukan kekuatan untuk melihat ke cermin tanpa melihat pengkhianat itu. Malam berikutnya, ponselnya berkedip. Sebuah pesan dari orang yang tidak dikenal. Nomor telepon itu. Hatinya hancur. Ia membukanya, dan kata-kata itu terasa membakar. Kita perlu bicara. Dan Elena menatap layar, merasakan napasnya tersengal-sengal. Ia tak bisa melepaskan masa lalu. Ia ingat suaranya, tangannya, tatapannya yang membuatnya hidup. Tapi kemudian ia ingat Marina, air matanya, rasa sakitnya, tatapan perpisahannya. Elena menutup matanya, dan untuk sesaat ia kembali menjadi Lena, berdiri di dapur itu, dengan napasnya di kulitnya, dengan dunia yang runtuh di sekitarnya. Tapi kemudian ia membuka matanya. Ia adalah Helena Nikolaevna, ibu yang telah menghancurkan hati putrinya. Ia tidak menjawab pesan itu. Sebaliknya, ia berdiri dan pergi ke jendela, memandang lampu-lampu kota. Di suatu tempat di luar sana, Marina sedang berusaha menyusun kembali hidupnya sedikit demi sedikit. Di suatu tempat di luar sana, Anton adalah bayangan yang tak bisa ia hapus. Dan di sini, di apartemen yang tenang ini, Helena Nikolaevna mengerti. Pengampunan adalah jalan yang panjang, dan ia akan menempuhnya sendirian, selangkah demi selangkah, tanpa harapan penebusan. Namun ia akan berusaha demi Marina, demi dirinya sendiri, demi wanita yang masih bisa ia wujudkan. M.